Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang salat jamak dan qashar. Sebelum kita belajar, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, kita akan belajar ya bab selanjutnya tentang sholat jamak dan qashar. Tentunya kalian pernah mendengarkan sholat jamak itu seperti apa, sholat qashar itu seperti apa. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian sholat jamak itu adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Itu maksudnya eh, sholat fardu itu kita gabung menjadi satu ya. Kemudian itu nanti ada dalil naklinya tentang sholat jamak. Ada hadis dari Rasulullah itu dari Anas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir, sebelum ia pergi, maka ia sholat zuhur dahulu, kemudian naik kendaraan. Nih, maksudnya di sini kalau kita lagi bepergian itu ya sebelum matahari itu tergelincir ya, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Nah, kemudian ia berhenti lalu menjamak. Tapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, ya berarti dia wajib untuk sholat terlebih dahulu. Itu sebelum kita berangkat itu waktu zuhur itu belum habis, berarti kita sholat zuhur terlebih dahulu. Itu yang dikatakan dengan sholat jamak. Kemudian sholat yang boleh dijamak itu zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Nah, berarti sholat subuh tidak. Subuh itu tidak boleh dijamak. Apa saja syarat sah sholat jamak? Itu dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 17 kilometer. Tiga fasah. Sebagian ulama mensyaratkan tempuh sampai 80 kilo. 80,6 kilo. Itu. Berarti kalau kita sudah melewati 17 kilometer, itu kita sudah boleh menjamak. Perjalanan yang kedua, perjalanan itu tidak bertujuan maksiat. Tentunya itu jelas. Kalau kita tujuan bermaksiat, ya jelas itu tidak sah. Kemudian yang C dalam keadaan ketakutan dan rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan dan bencana alam. Nah, itu syaratnya kalau kita ingin melakukan sholat jamak itu tadi. Kalau kita sakit, sedang perang, ya kan hujannya lebat nih. Kita mau keluar, sana mau ke masjid tidak bisa. Terus kita lagi di atas mobil, dan segala macam itu kita boleh menjamaknya. Apa saja Bu? Ada nggak Bu macam-macam sholat jamak? Ada. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Tuh, ada dua macam dia. Ya. Kemudian sholat qashar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu yang qashar. Yang tadi tetap 4 rakaat, ya. Dan sekarang di jumlah rakaat diringkas menjadi 2. Ada dalilnya di sana, bahwasannya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 110 itu Allah itu berfirman ya, yang artinya dan apabila kamu bepergian di muka bumi dan tidaklah mengapa kamu mengkosor salatmu jika kamu diserang orang-orang kafir. Nah, maksudnya kan di situ. Kalau kita lagi dalam keadaan perang, ya kita nggak bisa nih lagi takut mati ataupun lagi takut diserang oleh orang kafir tadi, kita bisa eh,
sholat kosor, ya, bisa dikosor sholatnya. Kemudian sholat yang boleh dikosor yaitu hanya sholat yang jumlahnya empat, berarti yang jumlahnya dua tidak boleh. Syarat sah sholat kosor sama dengan syarat sah pada sholat jamak, itu sama. Ya, mungkin itu saja. Nanti kita akan buat bagaimana caranya sholat praktek ya, sholat jamaknya seperti apa, perbedaannya apa. Terus akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya prakteknya. Mungkin itu saja. Nanti sesi pertanyaan dan yang lainnya kita buka ya setelah materi ini. Baik, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wa akhiru wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.